nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biar hari ini kita mau bawa ucapan syukur kita atas pertolongan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, amin. Sepanjang minggu yang telah berlalu, kalau kita boleh ada sampai detik ini, kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pagi ini kita mau bawa penyembahan, pujian terbaik dari hati kita. Tanggalkan semua beban kita, masalah kita, biar hari ini kita bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama naikkan pujian ini. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi kita menaikkan pujian ini, sama-sama katakan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu Tuhan, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu.
harapan hati kami darimu. Engkau alasanku hidup. dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk ku sujud dan mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan
tinggikan di tempat ini Tuhan. Yes Lord. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, sama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami siap meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan, karena Engkau Tuhan yang bertata di atas setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Boleh kasih salam samping, kiri, kanan, depan, belakang. Berikan senyuman yang terbaik. Mari kita mau terus meninggikan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Katakan terpujilah namamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita menaikkan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal Tuhan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama serukan, oh, katakan, katakan, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya, dan kami tahu selamanya. Sama-sama, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal Tuhan, kerajaanmu kekal selamanya. Tuhan, angkat suaramu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya, dan mari Ibu Saudara saja katakan.
dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berjaya. Mari sekali lagi, lebih baik bagi Tuhan katakan atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Kita mau terus meninggikan Tuhan, amin. Kau yang masih rindu memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang benar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar dari yang kudoakan. Yesus menjawab dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Terus kita menaikkan pujian ini, sama-sama kita katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi lagi. Yesus mendengar. Yesus, saudara sama-sama bangkit berdiri dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Kami mengucap syukur, berlaksa-laksa syukur padamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena pada hari ini, hari Sabat bagi kami, hari Minggu, kami ada di rumah Tuhan. Dan biarlah kehadiran-Mu Tuhan sungguh-sungguh kami nikmati. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita, membawa berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, berkat kesehatan dan mujizat, lepas mujizat. Setelah kami memuji, menyembah Tuhan, kami telah mengekspresikan apa yang di dalam hati dan pikiran kami. Ini saatnya Engkau mau berkata-kata kepada kami. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan firman yang tertulis dalam kitab suci. Dan itu bisa menjadi petunjuk supaya hubungan keluarga kami semakin bahagia, semakin kokoh dan semakin diberkati. Berkata-katalah kepada kami. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan dengan hikmat, marifat, akal budi, kecerdasan yang daripada Roh Kudus
sehingga tidak semata-mata melalui akal budi dan hati hamba, tetapi semua karena urapa dan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami siap untuk membaca, siap untuk mendengar, dan siap untuk mengerti, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa sehingga saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pastor Paulus Supit yang mempercayakan saya pada pagi ini dan jam 11 siang nanti untuk berbagi berkat. Puji Tuhan, saya bersama dengan istri saya karena saya selalu kemana-mana dengan istri, saudara. Gitu ya. Dan saya memang dipanggil Tuhan secara khusus. Bukan berarti yang lain gak bisa, bukan gitu ya. Memang pelayanan saya adalah khususnya bidang keluarga. Begitu, saya senang sekali bercerita tentang keluarga. Dan saya kemana-mana tanda kutip kalau Tuhan izinkan untuk Tuhan pakai saya dengan istri. Kami seminar khusus bukan buat jemaat. Memang seminar saya dan istri adalah khusus untuk para gembala. Jadi untuk para hamba-hamba Tuhan gitu ya. 16 September kemarin hari Senin itu saya ada di Salatiga dan ada 127 pasang gembala. Dan saya bisa pelayanan di sana dan saya merasa diberkati dan terberkati. Walaupun saya sendiri yang membagikan materi itu tapi saya juga diberkati ya. Dan hari ini saya ada di tengah saudara, siapa yang sudah menikah angkat tangan. Wow, banyak. Siapa yang belum menikah angkat tangan. Oke, yang belum menikah umurnya 24 tahun ke atas angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, doaku menyertaimu, cepatlah menikah. Ya, tahun ini tahun depan sudah menikah gitu ya. Jangan ditunda-tunda ya. Sekarang ini banyak pemahaman yang agak sedikit keliru menurut saya ya. Oke, saya akan khotbah dengan judul Keluarga Kokoh dan Bahagia. Kenapa saya senang ini? Karena kalau mau jujur, keluarga saudara itu tiap hari diincer sama iblis. Kalau suaminya bagus, baik gitu, kadang-kadang istrinya bawel kayak nenek lampir. Enggak lah, jangan gitu lah ya. Kakak enak ya. Nanti ayah ibunya baik, anaknya itu kadang-kadang diintip sama iblis, dihajar dengan cara A, B, C. Nanti kalau anaknya baik-baik saja, nanti tahu-tahu ayahnya itu berperilaku tidak baik. Dan selalu pokoknya setiap hari sebenarnya keluarga itu dalam incaran supaya apa? Hancur. Sebab kalau keluarga hancur, kalau mau jujur gereja juga pasti nggak bagus. Kalau gerejanya juga kakak pada bagus, juga pasti masyarakat lingkungan di mana dia berada juga pasti pada tidak bagus. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya rindu Bapak Ibu punya rumah tangga yang di dalamnya ada orang tua, ada anak, mungkin ada mertua, atau ada saudara di keluarga kita pastikan rumah tangga kita kokoh dan bahagia. Katakan amin. Rumah tangga saya dan saudara kokoh dan bahagia. Saya mulai dengan kesaksian kecil supaya saudara yakin dengan pendeta yang di depan ini. Saya menikah 30 tahun, jadi bulan tanggal 5 Juni 1994, 1994. Jadi sudah 30 tahun lebih sedikit. Nah, karena kami ini keluarga yang latar belakangnya dari orang tua yang berantakan begitu, baik keluarga istri saya juga broken home, keluarga saya juga sama. Maka ketika saya bertobat, saya percaya Tuhan, saya mencoba untuk menghidupi kata firman, saya membaca Alkitab. Sesudah itu saya menikah, saya mencoba untuk menuruti kata Alkitab saja. Dan puji Tuhan, awalnya saya berkata, mana bisa ini ya? Mana mungkin saya disuruh mengasihi istri? Mana bisa ya istri saya bisa menghormati saya? Yang paling berat kalau saya mengasihi istri kayaknya masih agak lebih mendingan. Yang paling berat adalah bagaimana istri saya menghormati saya. Kenapa begitu? Karena memang background kami sangat berbeda. Ya, istri saya dari konglomerat,
saya dari Kolo Melarat. Jadi papa mama istri saya itu udah punya istilahnya anggap aja kayak apa ya, dealer motor dan bla bla bla. Saya miskin gitu kurang lebih. Tapi akhirnya dipertemukan di gereja, kami menikah, itu tantangannya berat. Saya melihat firman aja dan puji Tuhan di mimbar yang kudus ini. Saya bersaksi, firman itu ya dan amin, sehingga 30 tahun pernikahan saya belum bertengkar. Mungkin ada yang mulai bilang, mosok, wong Jawa bilang mosok, bohong itu kali Pak Pendeta. Enggak usah Bapak Ibu, majelis gereja kita aja, penata layan saya aja, kalau saya khotbah begini, dia masih juga belum percaya. Jadi saya enggak akan itu, tapi itulah. Dan kalau mau angkat sedikit dari pendahuluan khotbah saya, bahwa memang kami sangat diberkati karena melakukan firman. 2 asisten rumah tangga dari keluarga kami sudah dibaptis. Tepuk tangan dong. Satunya dari Pemalang, satunya dari mana itu saya? Randu Dongkal, marah itu. Pemalang juga ya. Satunya sudah bertobat, tapi Tuhan enggak izinkan untuk kami baptis. Tapi langsung diterbangkan ke Malaysia untuk kerja. Tapi dia juga sudah bertobat, sudah kenal Yesus, sudah saya doain, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Kenapa mereka bisa begitu? Menurut cerita 2 orang yang sudah dibaptis dari rumah kami ini, pembantu ini, adalah mereka sering melihat Tuhan di rumah kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Nah dari situ saya makin firm, saya makin yakin bahwa, oh iya ya, memang kayaknya saya dan istri ini diberkati rumah tangganya. Baik-baik gitu, Tuhan tolong kita. Oke, bagian yang pertama yang saya sharingkan, bagaimana supaya rumah tangga saya kokoh dan bahagia, gunakan kata agape. Ini yang harus kita kembangkan. Next, tolong dibantu. Jadi filosofi atau cinta akan kecerdasan, kepandaian, akal budi, kita kembangkan pola pikir dalam pikiran saya dan saudara itu adalah agape. Katakan bersama-sama. Nah mulai. Kalau agape perhatikan ayat ini. Ayat ini cenderung bertentangan dengan apa yang sering terjadi di dalam dunia ini. Karena Roma 5 ayat 8 akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita karena ketika kita masih berdosa. Coba, jadi kasih di situ adalah agape yang digunakan. Agape turun kepada manusia ketika sampean itu bahasa Jerman. Artinya Bapak Ibu, yaitu sampean ya. Ketika Bapak Ibu manusia itu menjijikkan. Bahasa Alkitab berdosa, opa. Ketika manusia berdosa, kasih turun. Nah mulai pegang ini ya, cara berpikirnya ya. Ketika orang jahat, justru yang datang kasih, bukan kejahatan. Ketika manusia masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya, hadirnya Kristus kepada saya dan saudara, ketika saya masih berdosa. Oke, next. Diteguhkan Yohanes 3:16, ayat yang begitu besar, ayat begitu luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kata dunia itu adalah manusia yang berdosa itu. Dunia itu adalah yang masih dalam kegelapan. Tapi ketika manusia berdosa, manusia dalam kegelapan, Allah menunjukkan, memberikan, mengaruniakan kasih-Nya yang begitu besar. Itu sama, agape. Siapa yang tahu istilah Alkitab ada minimal dalam 4 dalam bahasa Yunani tentang kasih, angkat tangan. Oke. Kan ya, ada agape itu kasih Allah, ada philea persaudaraan, ada eros hubungan suami istri, ada storge itu kasih persaudaraan darah anti kakak adik, abang adik, nah itu storge. Tapi ini adalah kasih Allah. Nanti saya terjemahkan buat saudara. Next.
John MacArthur berbicara begini, menjelaskan bahwa kasih agape adalah kebajikan terbesar dalam kehidupan Kristen. Agape digambarkan tidak mementingkan diri sendiri, mengorbankan diri, pengabdian yang tulus, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Ini adalah pernyataan seorang hamba Tuhan pada zamannya yang sangat luar biasa. Dan pelayanan John MacArthur ini sangat terkenal dan sangat memberi dampak yang luar biasa di Amerika. Next, agape dalam karya klasik, bahasa Yunaninya, itu berbicara tentang munculnya kasih dari hati seseorang karena betapa berharganya objek yang dicintai. Jadi kalau keluarga itu mau kokoh, mau bahagia, nanti saudara kembangkan ini yang namanya agape. Kasih yang melihat kebejatan, kebobrokan justru turun. Kasih yang melihat bahwa orang lagi nggak baik, lagi berdosa, lagi menjijikkan, justru itu sedang hadir. Kasih yang melihat objeknya itu, walaupun menjijikkan, walaupun gak bagus, walaupun gak baik, tapi justru kasihnya itu makin besar. Oke, mulai dapat gambaran ya. Pantesan tidak ada pertengkaran nanti. Pantesan nanti tidak ada pukul-pukulan di rumah. Pastikan nanti akan menjadi apa di rumah, gak ada kata-kata negatif. Kenapa nggak akan ada itu? Nah, mulai coba filosofi ini kita kembangkan, yaitu kata agape. Dalam Alkitab, next, agape adalah cinta yang sempurna, cinta yang abadi, penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Kasih agape merupakan kasih yang menggambarkan kasih Allah dan Tuhan Yesus Kristus sebagai wujudnya, dan kasih itu adalah penuh pengorbanan diri untuk menebus umat manusia. Saya turun dulu sebentar ya. Bapak siapa namanya? Bapak Elvanus. Bapak saya kasih tahu, bapak dan saya itu sebenarnya nasibnya sama, orang berdosa. Tapi Tuhan begitu mengasihi Bapak ketika masih berdosa, ketika saya masih berdosa, hadirlah Kristus. Jadi kasih surga itu justru berbalik dengan kasih dunia. Biasanya gini, karena Bapak baik sama saya baik sama Bapak. Karena saya baik sama Bapak, Bapak baik sama saya. Tapi kalau agape enggak gitu Pak, kebalik. Orang yang enggak baik sama saya diajarkan oleh kasih agape, kita tetap baik sama orang itu. Kalau sama orang lain saja kita disuruh baik, bagaimana mungkin kita tidak baik kepada istri kita, kepada suami kita, kepada mertua kita, kepada anak-anak kita, oleh karena hanya sesuatu hal masalah yang sepele? Next, jadi kasih agape dapat kita pahami sebagai kasih yang tanpa syarat. Katakan bersama-sama, kasih tanpa syarat. Kasih dengan pengorbanan nyawa. Itu kasih. Coba, kasih dengan pengorbanan nyawa. Saudara bisa bayangin? Tuhan mengasihi saya, mengorbankan nyawanya karena saya enggak bagus. Tapi Tuhan sayang saya. Maka Tuhan siap berkorban buat saya. Jadi filosofinya itu dahsyat ya. Bagaimana mungkin saya jahat sama istri saya? Cuma karena masakannya kasinan gitu. Terus saya ngomel-ngomel gitu. Bagaimana mungkin saya minta maaf ya? Apa sih Mam? Loh, enggak sebanding. Kenapa? Nyawa saja itu taruhan saya. Saya berikan buat dia. Bagaimana mungkin saya kasar kepada dia? Jadi untuk sementara ini manusia yang paling bahagia di bumi adalah istri saya. Itu agape coba.
Itu bagus banget ya. Kasih yang tulus dan suci, kasih yang sangat memandang berharga objek yang dicintai. Bagaimana mungkin seorang istri nggak begitu hormat, nggak begitu kagum sama suaminya? Karena ada kasih yang namanya agape. Nggak ada syarat. Mau suaminya pulang mabuk, haleluya, sambil menderita. Mau anaknya pulang badung, ya bandel gitu ya. Haleluya, angkat tangan, orang tua masuk kamar berlutut, berdoa sama Tuhan. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada kata-kata yang jahat keluar dari mulutnya. Kenapa? Allah sudah menunjukkan itu memberi gambaran dan contoh bahwa Yesus karena mengasihimu mau mati di atas kayu salib. Karena cinta. Kalau saudara sebenarnya mengembangkan kasih agape, enggak mungkin saudara tega ngomong yang negatif kepada anak, kepada pasangan hidup kita, kepada mertua kita. Ada loh saudara, siapa yang punya mertua? Oh saya, cuma saya doang ya, 1, 2, 3, 4. Saya kasih tahu ya beberapa, tolong siapa yang punya mantu, bahasanya saya balik aja lah. Siapa yang punya menantu? 1, 2, 3. Saya kasih tahu ya hasil survei kecil ya, hasil survei kecil saya. Banyak beberapa mantu itu sudah kepingin mertuanya cepat meninggal. Benar. Bahkan ada dua perceraian yang kami tangani itu gara-gara mertua. Maka gitu, untuk itu pesan saya cuma satu kepada para mertua, jangan cerewet. Udah gitu aja. Contohnya nih, saya kan punya mantu, ya toh. Terus mantu saya disuruh kayak saya, ya nggak bisa lah. Kenapa? Dia baru belajar jadi mantu, saya sudah jadi orang tua. Jadi jangan dituntun, enggak akan ketemu. Sampai nanti meninggal pun, mantu saya tak suruh sama seperti saya, enggak bisa. Dia baru proses belajar. Pada waktu proses belajar, ada kegagalan, ada kesalahan. Biasa namanya belajar. Kayak saudara tegang banget mendengar khotbah saya. Senyum dulu, colek kiri. Saya mengerti maksud Pak Pendeta. Ayo. Salam sama mama, aku ngerti itu. Pak Pendeta itu keren banget, aku mau mengasihi mama. Mau mama bawel kayak cerewetnya kayak apa kayak. Gua pokoknya sayang aja sama mama. Kan itu. Mau dikasih duit uang saku enggak kayak, pokoknya gua mau sayang. Itu kasih agape. Yang lebih dahsyat itu kasih satu arah. Jadi Tuhan itu terus akan mengasihimu sampai engkau diselamatkan. Engkau mau kaya apapun, Tuhan gak pernah berpikir gini. Karena lu gak mencintain gua gak mencintain lu lagi. Enggak, itulah kasih agape, itu kasih satu arah. Tuhan akan tetap kasih walaupun engkau berbuat jahat. Tuhan akan tetap menunggu sampai engkau bertobat walaupun kita masih susah untuk bertobat. Tuhan akan terus mengasihimu. Itulah kasih agape. Katakan amin. Jadi bagaimana mungkin, abang udah menikah? Udah, istrinya adakah? Sama? Iya baru 1 jangan 2, bahasanya baru 1. Mengagetkan Pak Pendeta aja. Ya, jadi mau kayak apapun, mertua masih ada? Puji Tuhan. Belajar itu, kalau saya ya bang, saya sangat hormat dan sayang sama mertua. Lebih dari orang tua saya, tanda kutip. Kenapa begitu? Untuk kepada orang tua saya bang, saya nggak perlu diajari mengasihi karena dia yang melahirkan saya, mendidik saya. Tapi kepada mertua saya yang baru muncul di depan saya, itu perlu proses perjuangan. Kadang-kadang dia ngomong mungkin gak nyambung sama kita. Kadang-kadang harapan kita seperti apa dia juga gak ngerti. Kadang kita juga ngerti. Disitulah kau tumbuh kembangkan kasih agape. Nanti engkau akan disayang sama mertuamu. Mertua saya yang pertama, artinya bukan ada mertua yang kedua. Pertama itu maksudnya fase pertama lah bahasa gitu ya Bapak. Jadi saya ini pernikahan yang tidak diharapkan. Jadi saya itu nikah sebenarnya ditolak. Jadi pada waktu catatan sipil, kan selesai pemberkatan nikah, panggil pencatatan sipil. Pada waktu pencatatan sipil itulah ayah mertua saya tidak mau tanda tangani dan meninggalkan tempat ibadah. Saya malunya minta ampun. Saya gemeter, ayah saya gemeter, tapi dengarkan bang. Saya dipermalukan kayak gitu. Karena memang mertua saya belum kenal Tuhan.
Justru saya muncul kasih yang begitu besar kepada mertua saya. Puji Tuhan Bang, sayang berapa tahun kemudian, mungkin 7 atau 8 tahun kemudian, mertua saya buka hati buat saya, dan tidak hanya buka hati buat saya, mertua saya menginjak gereja. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Awalnya pahit, saya nggak bisa, saya orangnya agak melo, jadi saya nggak mau flashback, saya nggak mau mengingat masa lalu itu ya. Tapi benar-benar kasih ini perlu dikembangkan. Kalau keluargamu mau kokoh, izinkan supaya kasih agape bertumbuh. Katakan amin. Engkau jadi mertua, mintalah kasih Kristus. Jangan kasih kita, nanti kasih kita itu banyak syaratnya. Karena lu menantu begitu, gua begini. Nah itu namanya tabur tuai. Kasih agape enggak mengenal tabur tuai. Enggak mengenal. Yang dia kenal terus mengasihi. Terus mengasihi. Dan kasih Allah enggak pernah berubah menjadi jahat karena manusia yang dicintai jahat. Enggak pernah berubah. Seharusnya itu yang kita kembangkan di dalam keluarga kita. Supaya keluarga kita kokoh dan bahagia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Kalau anak-anak saya enggak terlalu enggak terlalu ideal karena mereka masih bertumbuh. Anak-anak itu rata-rata baik sama orang tua karena ada maunya. Itu anak-anak kalau mau jujur. Anak SMP, SMA, kuliah itu karena ada maunya aja, nanti baik-baikin mamanya. Tapi enggak apa-apa, itu proses psikologi dan pertumbuhan dia. Tapi bagi kita yang sudah menikah, bagi kita yang punya anak mantu, bagi kita yang punya mertua dan orang tua, tolong bertumbuhlah dalam kasih ini supaya keluargamu masih kokoh, makin hebat, makin luar biasa. Katakan amin. Yang kedua, supaya keluarga kita kokoh dan bahagia itu kembangkan namanya takut akan Tuhan. Ini menjadi begitu penting. Mazmur 128 itu adalah salah satu pasal yang satu-satunya pasal membahas tentang keluarga. Jadi satu perikop itu, satu pasal ini memang ini khusus keluarga. Dan dimulainya dengan ungkapan seperti ini, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya akan kembangkan istilah berbahagialah, diberkatilah, makin kokoh, makin diberkati keluarga itu. Jika anggotanya, semua orang yang ada di dalamnya takut akan dia. Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, mulai mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita mulai tahu apa yang dikatakan firman. Jadi kalau saudara nggak punya ada roh rasa takut akan Tuhan, permulaan hikmat nggak akan muncul. Saudara nggak akan paham-paham nanti tentang kitab suci. Semakin saudara takut sama Tuhan, nanti dibukakan rahasia-rahasia firman supaya hidup saudara dan saya semakin diberkati, semakin kokoh dan semakin kuat dan bahagia. Mazmur 119 ayat 174, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, Tauratmu menjadi kesukaanku. Wow, jadi orang yang takut Tuhan itu orang yang cinta Tuhan yang diterjemahkan dengan suka kepada firman. Pokoknya kalau ada suami mendekatkan diri sama Tuhan, terus mengasihi firman, nanti keren, pokoknya keren aja. Saya nggak akan kasih gambarannya apa, tapi kan setiap orang ketika dia diberkati Tuhan itu prosesnya masing-masing, cara Tuhannya juga masing-masing, pengalamannya masing-masing. Saya nggak akan mendefinisikan. Saya nggak akan berkata kalau saudara mau baca firman Tuhan akan gini, enggak. Tapi dekatkan saja dirimu sama Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Nanti hidupmu bahagia, kata Tuhan. Orang yang takut Tuhan berarti mendekat kepada Tuhan, berarti beribadah kepada Tuhan, berarti berada di jalan yang lurus dan terus belajar firman. Suami istri, orang tua anak, semua anggota keluarga yang takut Tuhan. Apa kata Alkitab? Berbahagia.
Jadi saran saya kalau gereja di sini seandainya ada program baca Alkitab setiap hari, tolong baca. Katakan amin. Kalau ada program untuk doa, untuk cara mendekatkan diri sama Tuhan, tolong dekatkan. Karena takut sama Tuhan bukan seperti takut sama hantu. Takut sama hantu, takut sama orang, kita menghindar, kita sembunyi, kita lari. Tapi takut sama Tuhan itu artinya semakin kita mendekat dan kita berkata, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Harus begitu. Suami istri, kalau kau jadi suami cinta Tuhan, saya nggak khawatir. Bapak-bapak itu, ibu-ibu yang punya suami, kalau suami belum takut Tuhan, saudara khawatir itu saya bisa memahami. Tapi kalau dia sudah setia, sungguh-sungguh, yang setia sungguh-sungguh aja kadang-kadang masih gagal suami. Tapi nggak usah terlalu ditakutkan. Yang penting bawa suamimu itu semakin mendekat sama Tuhan. Nanti biar Tuhan yang rubah. Sama dengan istri kita berharap kepada istri kita seperti apa, tapi hasilnya kan enggak sama. Tapi kalau istri kita itu cinta Tuhan, percayalah nanti lama-lama dia mengerti firman, hidup seperti firman, seperti jalan yang ditunjukkan Tuhan, nanti dia akan membahagiakan hidupmu. Anak-anak kita juga sama, kita berdoa apa, hasilnya apa, enggak usah khawatir. Bawa anak-anakmu beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang membentuk, biar Tuhan yang menyertai dan memberkati anak-anak kita. Katakan amin. Sederhana loh. Coba, saya kalau khotbah gampang loh. Seharusnya gak terlalu sulit. Karena saya orang itu aplikatif bahasanya. Saya baca Alkitab, saya pastikan saya sudah melakukan. Sehingga pas saya khotbah saya enak gitu ya. Saya sudah pastikan itu dan saya berharap pokoknya pulang dari tempat ini kalau keluarga mau kokoh, mau bahagia, kembangkan kasih agape, kasih tanpa syarat. Kasih yang siap berkorban. Katakan amin. Kasih yang memandang objek yang dikasih ini tuh sangat berharga. Kasih yang satu arah. Lu mau mengasihi gua, tidak mengasihi gua mau tetap belajar seperti Yesus mengasihi lu. Itu dikembangkan. Nanti bagus di rumah. Nanti lama-lama yang mau berantem gak jadi. Percaya saya. Tapi kalau emosinya lebih tinggi, agapenya kecil, ya udah. Lu jual, gua beli. Gitu. Istrinya bapak, suaminya merasa kehormatan terganggu. Wah marah, tidak hanya marah, bisa ringan tangan, bisa pukul itu istri. Sebenarnya saya mau saksikan sesuatu, cuma saya nggak tega. Ada seorang suami penuh hikmat. Ada suami istri di sini yang hadir ke ibadah? Oke, mami aja berdiri. Ya. Jadi ada suami kejam sama istrinya. Cuma dia pintar penuh hikmat. Karena kesel, dia cari bagian tubuh istrinya yang bisa digebukin tapi nggak kelihatan. Apa itu? Nih tangan. Dihajar sama suaminya. Nih, ini. Kalau dia pukul bibir atau apa kan kelihatan bengkak toh. Jadi ketika diperlihatkan kepada kita, benar saudara. Itu tangan babak belur biru hitam. Kenapa? Dihajar sama suaminya. Terus apa respon saya? Tanggapan saya. Memang lama-lama kalau orang baru belajar kayaknya Pak Pendeta ini kasih saran ini kakak benar. Tapi saran saya cuma satu. Tetap kasih suamimu. Doakan suamimu. Nanti biar suamimu juga kita bantu konseling sampai akhirnya dia boleh menyadari bahwa apa yang dilakukan itu keliru. Jadi kalau orang lain mungkin udah lapor aja KDRT ke polisi. Yang berbahagia adalah Pak Polisi. Haleluya. Ada Pak Polisi, maaf ya. Kapolsek kita itu adalah jemaat kita ya. Jadi saya memahamin itu. Saya enggak, kalau bisa sebenarnya jangan apa-apa polisi. Kecuali sangat terpaksa yang bicara dengan bidang hukum ya mau enggak mau. Tapi kalau rumah tangga seharusnya bisa diselesaikan dengan cara firman Tuhan. Katakan amin. Terima kasih sayang. Kemana aja dia ikut. Kenapa? Dia takut suaminya dibawa kuntilanak gitu.
Jadi kalau suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, anak-anak mulai dibawa kepada Tuhan, percayalah nanti. Ada masalah enggak sih keluarga? Ada. Loh, saudara kalau tanya sama saya, Pak Pendeta ada masalah enggak? Banyak. Cuma karena kita ngerti firman senyum. Kita kan tahu masalah untuk kebaikan. Kecuali orang salah, kalau orang salah masalah orang itu enggak usah nangis, enggak usah berdoa. Kalau orang salah, nyadari salah bertobat, enggak usah nangis-nangis, ngapain? Bertobat aja, berhenti. Nah itu kalau saya ya, tapi kalau saya lihat masalah yang terjadi dalam keluarga saya banyak sekali. Cuma karena kita tahu bahwa masalah itu bukan karena akibat kita, ya kita nggak perlu itu, kita senyumin aja. Nanti itu membuat kebaikan buat kita. Gitu, tapi kalau yang nggak paham ya memang agak emosi ya, agak emosi. Yang ketiga, yang terakhir. Katakan yang terakhir. Aduh, Pak Pendeta lama banget khotbahnya ya. Sorry Pak Gembala, saya khotbah agak lama ya. Enggak ya, 5 menit lagi ya, oke? 5 menit lagi. Keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Ini penting. Jadi kalau keluargamu mau kokoh, mau kuat, mau bahagia, mau diberkati, filosofinya ini. Mari kita baca bersama-sama. Roma 14 ayat 17, 2, 3. Sebab, kecil ya. Oke kita baca ulang yang dekat-dekat yang kebaca, anak-anak yang baca bisa baca 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sengaja saya kasih foto keluarga saya. Karena saya rindu banget kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah keluarga saya. Cucu saya baru 2, kalau pastor di sini cucunya sudah banyak ya. Saya baru 2, tapi saya berdoa mungkin 2026 sudah tambah 4 gitu ya. 2026. Jadi saya rindu gini, hadirkan kerajaan Allah di rumah. Maka doa Bapa kami itu, next. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu ajaran doa Tuhan Yesus loh. Dia rindu supaya yang di bumi ini seperti di surga. Yang di rumah kita harus seperti di surga. Katakan amin. Yesus aja mengajarkan dalam doanya, datanglah kerajaanmu. Nah, tentang kerajaan nanti khotbahnya secara teologis, secara apa banyak ya nggak usah. Baik kerajaan itu kehadiran Kristus ajalah dulu gitu yang paling gampang. Hadirkan Kristus ya di dalam keluargamu. Next. Dan ingatlah kerajaan Allah bukan soal makan, soal minum, tapi soal kebenaran, soal sejahtera, soal sukacita. Next, kebenaran itu siapa? Kalau mau diperes, Yesus dan firman. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen itu di hatinya sudah ada Tuhan Yesus dan hidupnya seperti firman, enak. Maka bagi saudara yang, saya ngobrol sama anak saya berkali-kali kalau ini, kamu jangan jadi Kristen karena papi mami Kristen, bahkan pendeta. Jangan. Saya mau kamu itu jadi Kristen karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pastikan Yesus lahir dan hadir dalam dirimu. Semua kalau enggak bahaya nanti. Hanya Kristen abangan, Kristen KTP. Jadi pastikan Yesus ada di dalam diri kita. Katakan amin. Jangan engkau Kristen hanya Kristen tapi enggak menghidupi kekristenan apa? Firman Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu soal kebenaran yaitu hadirnya Yesus dan hadirnya firman Tuhan dalam hidupmu. Damai sejahtera itu apa? Damainya Kristus yang menguasai seluruh kehidupanmu. Sukacita oleh Roh Kudus maksudnya apa? Saudara mau dipimpin, mau disertai, mau ditolong, mau dihibur oleh Roh Kudus. Jadi kalau engkau contohnya mau nipu, tahu-tahu Tuhan ingatkan, jangan nipu. Turutin, kalau enggak nanti kamu enggak hidup dalam kerajaan Allah. Contohnya saudara mau mesuh-mesuh. Ada orang Surabaya di sini, angkat tangan. Oke, ada orang Jawa di sini, angkat tangan. Nah saudara memang dari mana? Kita banyak dari Jawa, cuma nggak bisa bahasa Jawa ya. Meso-meso itu suka ngomong yang nggak bener gitu ya. Terus akhirnya saudara karena merasa dikhianatin,
Terus saudara ingin balas itu. Tapi Roh Kudus ngomong gini, jangan, doakan. Ikutin itu kerajaan Allah. Nanti hidupmu bahagia, apalagi di rumah. Next. Keluarga kokoh dan bahagia adalah keluarga yang menghadirkan Tuhan Yesus, firman-Nya, dan yang menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Benar itu. Benar itu. Sayang, kenapa papi belum pukul kamu? Kenapa papi nggak ngomel? Sesekali izinkanlah papi itu ngomel sedikit gitu ya, marah-marah dikit gitu. Kenapa saya nggak tanda kutip, mungkin bahkan sudah hampir mirip, udah nggak bisa lakukan itu. Karena firman, karena Kristus. Kalau maunya daging ya saudara, istri saya itu puji Tuhan. Sekolah Alkitab kagak, tapi selesai khotbah saya dikritik mulu. Coba, dia nggak ngerti homiletik, dia nggak ngerti namanya tafsir. Tapi kalau saya sudah khotbah, tadi itu salah cara ngomongnya, gini. Nah itulah dia penolong dan saya dikasih penolong yang hebat. Maka dikasih tahu gitu supaya saya sejahtera, saya terima loh saudara. Tapi kalau ego, udah diam, udah papi capek khotbah. Ya, udah khotbah biasanya Pak Pendeta kasih ampo, yang terima dia Pak Pendeta. Saya nggak pernah. Ya, itu persis seperti petinju ya, yang babak belur siapa, yang nanti terima uangnya istrinya, ya kan? Tapi inilah firman, hidupi firman. Minta maaf, kalau mau nuruti daging saya bisa marah. Saya bisa bertengkar, saya bisa pukul istri. Saya bisa marah, tapi kenapa saya nggak mau lakukan? Sebenarnya ada ayat firman-Nya ya. 1 Timotius 2 ayat 24 itu seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Benar-benar nggak boleh bertengkar. Kalau ada celah sedikit aja boleh bertengkar, saya bertengkar. Opa. Cuma Alkitab memang nggak boleh ngomongnya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Oke, ini ya, tolong keluarkan ada Alkitab elektrik. Bisa? 1 Timotius 2 ayat 24, coba bisa dibantu. Kalau bisa dikeluarkan supaya saudara tahu itu, oh itu tuh pantasan Pak Pendeta itu enggak mau begitu karena itu. Oh 2 Timotius berarti, itu ayat 24 ayat berapa itu? 1 Timotius 2 ayat 24, coba. Ayat 24, 1 Timotius 2 ayat 24. Saya ingat ayat itu, coba. Ada? Oh, 2 Timotius berarti. 2 Timotius 2 ayat 24. Enggak ada juga? Ada? Oke, coba dikeluarkan. 2 Timotius 2 ayat 24. Kan bagus tuh. Ayo baca ya. Pak Gembala harus baca ini, saya harus baca ini, pengurus gereja harus baca ini, pelayan-pelayan Tuhan harus baca ini. Hamba Tuhan pokoknya disebut hamba Tuhan. Siapa yang hamba setan di sini angkat tangan? Enggak ada bukan? Kita semua anak Tuhan adalah hamba tuh. Nah baca ayat itu, coba itu. Ayatnya kan bagus banget bukan? 1, 2, 3. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah sama semua orang. Harus cakap mengajar, harus katakan Jadi yang gak sabar hamba setan, iya gitu. Kasih tahu, lu setan atau hamba Tuhan? Enggak ya. Jadi seorang hamba Tuhan tidak boleh titik. Udah gak usah debat-debat. Gak usah bilang pertengkaran adalah bumbu keharmonisan. Pret, enggak ada. Alkitabnya enggak ada begitu. Seorang hamba Tuhan tidak boleh justru harus cakap mengajar, harus ramah, harus sabar. Kembali ke materi. Kesimpulan, kita baca bersama-sama. Nah, saya kasih foto saya dengan istri pakai baju Sumatera Utara. Enggak, baju Jawa itu.
Ayo kita baca kesimpulannya. 1, 2, 3. Mari kita membangun keluarga kita semakin kokoh dan bahagia. Supaya keluarga kita kokoh dan bahagia, kita harus menghidupi kasih agape. Kita hidup takut akan Tuhan dan menghadirkan kerajaan Allah. Keluarga kokoh dan bahagia adalah idaman kita semua. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat kita semua. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian, ku yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau menjaga, gitu ya. Nada dasarnya saya nggak tahu, Bang. Cari sendiri. Oke. Oke. Ku yakin saat kau berfirman, ku saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakannya. Sebelum saya turun dari mimbar ini, saya mau berdoa buat kita semua. Pak Pendeta doakan saya. Kayaknya kasih agape itu sudah mulai dingin, bahkan gak bertumbuh. Sering saya mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sikap suami saya gak bagus, sering saya mau balas. Sikap istri saya gak bagus, sering saya mau balas. Apalagi anak-anak saya suka menjengkelkan saya. Apalagi mertua saya. Tapi hari ini engkau mendengar dan engkau berkata, saya mau bertumbuh di dalam kasih agape supaya rumah tanggaku kokoh dan bahagia. Atau saudara ada bagian yang kedua, hidupmu mulai enggak lagi takut sama Tuhan. Engkau sudah meninggalkan jam-jam doa pagi, engkau sudah mulai meninggalkan kebenaran firman, engkau sudah mulai enggak membaca dan enggak cinta lagi Alkitab. Tapi hari ini engkau berkata, ternyata takut akan Tuhan, cinta Tuhan membuat hidup saya bahagia. Saya mau meningkatkan ibadah saya meningkatkan pelayanan saya, hubungan saya dengan Tuhan. Supaya keluarga saya, suami saya, istri saya, mertua saya, anak-anak saya semakin diberkati oleh Tuhan. Atau yang ketiga, saudara bahkan sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman. Enggak ada hadir kerajaan Allah, yang ada adalah emosimu yang tinggi. Suka marah, suka ngomong yang jahat. Kerajaan Allah tidak hadir, tapi kerajaan ego manusia yang dikuasai oleh nafsu si jahat. Sering nyata, kata-katamu kejam, kata-katamu itu kotor, kata-katamu jahat kepada pasanganmu, kepada istri atau suamimu, kepada orang tuamu atau kepada anakmu. Hari ini engkau berkata, aku mau mulai menghadirkan kerajaan Allah.
supaya rumah tanggaku, keluargaku, anakku, suamiku, mertuaku hidup bahagia dan diberkati. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Kalau ada di antara saudara yang mau didoakan, dari mimbar ini saya mau berdoa buat saudara. Angkatlah tanganmu yang mau didoakan. Sikata karana lama syaitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali Tuhan. Dari mimbar ini hamba memohon belas kasihan-Mu. Dari mimbar ini hamba memohon anugerah-Mu. Hamba bukan hakim yang harus menghakimi mereka. Hamba adalah hamba Tuhan. Jadikanlah hamba intercessor, pendoa syafaat sekaligus pendoa berkat. Buat mengangkat tangan aku impartasikan dalam nama Yesus. Biar kasih Tuhan makin bertumbuh dalam dirimu. Roh takut akan Allah semakin nyata dalam hidupmu. Dan keluargamu menghadirkan kerajaan sorga. Tuhan memberkatimu dengan demikian. Saya berdoa kepadamu. Nanti engkau keluar dari tempat ini. Dan engkau besok bekerja. Percayalah ada mujizat. Ada berkat. Ada anugerah. Ada perbedaan. Ketika engkau belum takut Tuhan, belum cinta Tuhan, belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, seandainya ada masalah pun, masalah tidak menghancurkanmu, tapi akan membawa engkau lebih tinggi. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu. Bagi Tuhan tak ada yang